Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi bahasa Lampung tentang kata berimbuhan atau kata jadian. Jadi sebenarnya apa sih Bu maksud dari kata berimbuhan atau kata jadian? Kata berimbuhan atau kata jadian adalah kata dasar yang mendapat imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, atau ketiganya. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kata dasar bisa menjadi berbisa setelah mendapat awalan ber. Kata dasar kotor menjadi kotoran setelah mendapat akhiran an. Kata dasar getar menjadi gemetar setelah mendapat sisipan me. Lalu ada berapa jenis imbuhan tadi? Ada 4. Apa aja? Yang pertama, imbuhan berupa awalan. Yang kedua, imbuhan berupa sisipan. Yang ketiga, imbuhan berupa akhiran. Yang keempat, imbuhan berupa awalan, sisipan, dan akhiran. Jadi kata dasar tidak hanya satu saja, bisa juga lebih dari satu imbuhannya. Kita mulai membahas dari yang pertama, yaitu imbuhan berupa awalan. Awalan adalah imbuhan yang terletak di depan kata dasar. Jadi di depan kata dasarnya. Nah, kata awalan ini, imbuhan awalan ini di dalam bahasa Lampung ada banyak. Ada nge, ada be, ada se, ada pe, ada te, di, ke, nye, dan ne. Contohnya, gabai atau takut menjadi pegabayen atau penakut. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena gabai menerima awalan pe dan akhiran en. Nah, kita di sini bahas awalannya aja. Pe, dia menerima awalan pe. Lalu yang kedua, contohnya bido atau beda menjadi bebido atau berbeda, mendapat awalan be. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sisipan. Sisipan adalah imbuhan yang terletak di tengah kata dasar. Imbuhan sisipan terdiri dari nye, ne, nge, dan m. Contohnya, tumbuk atau temu menjadi tenumbuk atau temuan karena mendapat sisipan apa? N. Nah, sekarang suluh atau merah menjadi semuluh atau kemerahan karena mendapat sisipan M. Lalu ada imbuhan berupa akhiran. Apa yang dimaksud akhiran? Imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Imbuhan di bahasa Lampung, akhiran ini terdiri dari an, en, kan, ken, e, kon, dan no. Contohnya, kaye atau kait menjadi kayekan atau kaitkan. Gaso atau rasa menjadi gasoken atau rasakan. Sekarang kita akan membahas imbuhan yang ada tiga-tiganya. Ada awalan, sisipan, dan akhiran. Jadi satu kata dasar, seperti yang Ibu jelaskan tadi, satu kata dasar dapat menerima lebih dari satu imbuhan. Contohnya, pik atau tinggal menjadi penepikan, menjadi peninggalan. Kenapa Bu kok bisa jadi penepikan? Karena dia mendapat awalan pe, mendapat sisipan n, dan mendapat akhiran an. Jadi yang awalnya katanya cuma pik menjadi penepikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kata dasar dan imbuhannya, sekarang kita belajar tentang menghitung suku kata. Suku kata adalah unit pembentuk kata. Kalau kita ngomong suka, itu ada 2 nafas kan? Su dan ka. Berarti suka mempunyai 2 suku kata. Nah, seperti itu ya ngitungnya. Jadi menghitungnya secara nafas. Jadi 1 nafas itu berarti 1 suku kata. Contoh, suka, suka, berarti 2 suku kata. Contohnya kita dalam bahasa Lampung, tenepi, tenepi, 3 nafas, berarti 3 suku kata, tenepi. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang
kata jadian, silahkan anak-anak kerjakan halaman 17 poin G dan halaman 18 poin H. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.